Nah, setelah kita belajar tentang teori gerbang logika dasar 1 pada video sebelumnya, sekarang kita mulai mencoba pengaplikasian atau merangkai gerbang logika dasar menggunakan software Proteus 8 profesional. Nah, langkah yang pertama tetap kita buka terlebih dahulu aplikasi software Proteus 8 profesionalnya dengan cara diklik kanan dan tekan Run as Administrator. Nah, di sini kita langsung pilih New Project. Kemudian coba kita beri nama project tersebut dengan latihan modul 2 seperti itu. Oke, setelah muncul tampilan seperti ini, kita cari sekarang komponen-komponen apa saja yang ingin kita dapatkan atau kita ambil dari library seperti itu. Di sini kita pilih gerbang logika apa? Kita pilih gerbang logika N. Di sini kemudian ada gerbang logika OR. Klik OK. Kemudian gerbang logika NOT yang terakhir. Nah, kemudian kita butuh apa lagi? Kemudian kita membutuhkan logic state. Ini. Kemudian logic probe. Kemudian LED. Di sini kita bisa memilih warnanya bebas ya, sesuai keinginan, bisa blue, green, red, yellow, or yang lain. Di sini kita pilih yang biru. Kemudian kita pilih komponen lain yaitu untuk ground kita tidak pilih di sini tapi pilih di sebelah sini. Ini ya, ground. Nah, setelah kita memilih atau kita mendapatkan komponen-komponen yang kita butuhkan, setelah itu kita coba merangkai komponen tersebut satu persatu. Nah, sesuai dengan langkah-langkah praktikum pada modul ya. Di sini kita coba dulu untuk hanya menggunakan logic probe dan logic state ya. Jadi di sini kalian masukkan logic state seperti ini. Ini ya. Kemudian kalian pilih gerbang logika yang kalian inginkan, misal gerbang logika NOT di sini. Nah, kemudian ada logic probe, kita taruh di sini. Kemudian setelah itu kita sambungkan. Nah, apa itu logic state? Nah, logic state ini adalah kita lambangkan atau kita anggap itu sebagai inputan gitu. Jadi itu kita anggap sebagai inputan, sedangkan untuk logic probe itu adalah suatu komponen yang bisa merubah berbagai atau beberapa inputan menjadi satu outputan. Logic probe ini bisa merubah satu atau beberapa inputan menjadi satu output gitu, sesuai dengan pengertian dari gerbang logika sebelumnya kan. Dimana beberapa inputan akan diubah menjadi satu keluaran atau output seperti itu. Kemudian kita coba juga di sini untuk gerbang logika OR. Ini adalah gerbang logika OR. Kemudian kita tambahkan lagi logic probe di bagian samping seperti ini ya. Kemudian kita jalankan. Nah, apa yang terjadi? Maka hasil yang didapatkan atau output yang didapat adalah seperti ini, gitu ya. Nah, bagaimana penjelasannya?
kita mulai dari gerbang logika NOT, di mana gerbang logika NOT, di mana jika inputannya itu 0, maka output yang dihasilkan adalah 1, gitu ya. Kalau semisal ini kita ubah, ya, kita klik aja di sini, klik 1, maka nanti ininya akan berubah. Dari input yang awalnya 1, maka outputnya akan berubah menjadi 0, gitu. Kemudian untuk gerbang logika AND, untuk masukkan ininya 0, kemudian yang inputan satunya lagi 0, maka output yang dihasilkan juga 0. Kemudian bagaimana jika kita mengubah salah satu inputnya menjadi angka 1? Nah, di sini, maka output yang dihasilkan juga akan tetap 0, gitu. Karena sifat dari gerbang logika AND ini kan outputnya akan bernilai 1 jika semua input itu bernilai 1 juga, gitu. Jadi nanti kalian bisa coba-coba sendiri ya untuk mengganti nilai output ini, gitu. Kemudian untuk gerbang logika OR. Nah, di sini jika kita mengganti salah satu inputannya menjadi angka 1, maka outputnya akan berubah menjadi angka 1 juga. Karena sifat dari OR ini, jika salah satu input itu ada yang bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 1, seperti itu. Jadi di sini kita pasang lagi atau kita taruh komponen logic state ini sebagai inputan, ya. Kemudian kita masukkan atau kita gabungkan juga untuk gerbang logikanya, mulai dari OR, AND, dan OR. Kita sambungkan. Kemudian bedanya untuk yang setelah gerbang logika ini kita ganti dengan menggunakan LED tadi, LED berwarna biru. Itu ya. Ini kita putar. Nah, kita sambungkan. Nah, kemudian di sini setelah menambahkan LED, kita juga menambahkan ground. Ground ada di bagian sini ya. Ini adalah ground ini. Kita ambil, kita taruh ke sebelah LED. Kita putar juga. Nah, setelah itu coba kita run terlebih dahulu. Nah, maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Nah, jadi di sini inputnya kan 0 ya. Nah, karena ini menggunakan gerbang logika inverter atau gerbang logika NOT, maka hasilnya outputnya itu akan berkebalikan. Berarti kan di sini akan menghasilkan nilai 1 ya, yang berarti nyala atau aktif gitu. Jadi untuk 0 maka outputnya adalah aktif atau nyala gitu. Nah, berbeda untuk gerbang logika AND. Jika semua inputnya ini 0, maka outputnya juga akan bernilai 0, ya kan? Tapi kalau di sini kita ganti angkanya 1 semua inputnya, maka outputnya akan bernilai aktif. Jadi lampunya ini akan menyala gitu istilahnya. Untuk OR, karena ini 0 semua, maka jelas lampunya mati. Tapi kalau semisal salah satu ada atau bernilai 1, maka outputnya juga akan menyala sesuai dengan sifat dari ketiga gerbang logika tersebut, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman di sini ada yang bertanya, sebenarnya fungsi ground ini untuk apa sih gitu ya? Nah, fungsi dari ground itu sendiri yaitu istilahnya sebagai supply energi untuk menyalakan lampu atau LED tersebut gitu.
Nah, selain itu juga, ground itu juga dianggap sebagai titik kembalinya arus searah ataupun arus bolak-balik gitu. Jadi, misalkan dalam suatu rangkaian ini ya, itu kan pasti akan mengalir suatu arus kan, entah itu arus bolak-balik ataupun arus searah. Nah, ground ini fungsinya itu untuk sebagai titik kembali. Jadi biar arusnya itu tidak kemana-mana, jadi akan kembali ke rangkaian tadi gitu. Nah, cukup sekian pemaparan materi mengenai gerbang logika dasar 1 pada Proteus 8 profesional ini. Nanti selebihnya teman-teman bisa mencoba secara mandiri di Proteus masing-masing dengan mengubah nilai dari inputan ataupun dari LED. Jadi nanti teman-teman bisa menyimpulkan atau lebih bisa memahami tentang gerbang logika dasar 1 ini.